tips pembelajaran daring ya. Jadi tips pembelajaran daring untuk kita semua, baik sebagai tenaga pendidik maupun nanti juga sebagai pihak yang mengelola pembelajaran. Yang pertama, kita coba fokus sekali pertemuan itu di satu topik atau satu skill. Nah, kenapa? Karena karakter orang-orang pengguna internet tadi, mereka adalah orang-orang yang maunya mengkonsumsi informasi itu tidak banyak dalam satu kesempatan. Kalau istilahnya snack itu bite size. Kalau kita makan snack itu kan, kita makan camilan itu kan, kita nggak pengen terlalu kenyang, tapi kita juga nggak mau lapar, kan itu. Sehingga berikan snack yang kira-kira cukupan untuk satu kali camilan, kira-kira gitu. Fokus di satu topik atau satu skill. Udah hari itu membahas itu, nggak ada yang lain-lain, supaya nggak melebar, supaya mereka bisa fokus. Karena kita juga mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan secara langsung, sehingga yang kayak gini bisa kita lakukan secara fokus. Kemudian yang kedua, kita coba membagi waktu aktivitas dan pembelajaran supaya siswa itu bisa berinteraksi, tidak bosan, bisa fokus. Nah, memang pembelajaran daring ini menuntut kita kemudian menambahkan metode ya. Nggak cuman online Zoom kayak gini, meskipun mereka mungkin lebih senang mendengarin penjelasan selesai. Tapi bisa juga kita cari cara yang lain, misalkan kita rekam video kita, kemudian nanti silakan dilihat, kita upload di YouTube, dilihat, sehingga mereka bisa belajar kapan-kapan. Jadi waktu aktivitas dan pembelajaran kita bagi supaya siswa itu tidak harus setiap saat fokus begitu, dan begitu terus. Aktivitas mandiri bisa kita tambahi, misalkan silakan searching di YouTube atau silakan baca ini. Kalau perlu nih, nah karena memang dunianya internet itu sekarang dunia Google, dunia YouTube dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian juga searching dulu. Bapak Ibu sekalian mengharapkan anak-anak itu pengen bisa masalah apa? Coba searching. Kita bayangkan kalau kita sebagai siswa, kita kira-kira mau mencari apa untuk mengerjakan. Hasilnya apa? Nanti Bapak Ibu bisa jadikan pembanding. Oh, berarti kira-kira kalau siswa-siswi saya itu melakukan pencarian, informasi yang mereka dapatkan dari internet kayak gini. Berarti saya harus menyikapi kalau suatu saat ada pertanyaan atau suatu saat saya kasih pertanyaan seperti ini, jawabannya kayak gini. Oh, karena memang di internet adanya seperti itu. Nah, kemudian tentu sebagaimana cara pembelajaran dari yang 3 yang saya sampaikan tadi, siapkan aktivitas diskusi kelas ya, atau grup, atau kelompok yang lebih kecil, supaya nanti bisa lebih fokus mereka untuk melaksanakan pembelajaran. Ini mungkin nggak gampang, tapi kita start small saja, kita coba saja. Nanti akan suatu saat ketemu metode mana yang paling cocok untuk pembelajaran Bapak Ibu atau bidang ilmu yang kita garap. Karena bidang ilmunya kan bisa beda-beda. Tentu ada hal yang bisa kita laksanakan secara online semuanya ya. Contoh nih, kalau bidang ilmu teknologi informasi kan oke, programming atau bikin web masih bisa. Tetapi bidang ilmu kesehatan misalkan farmasi, apa iya kita mau nyuntik online gitu kan? Obatnya di-download kan ya nggak mungkin kan. Nah, ada hal yang tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini nanti dijadikan aktivitas yang kira-kira bisa dilaksanakan di grup kecil. Nah, tips terakhir sebagaimana yang tadi ya, optimalkan teknik komunikasi pembelajaran, maka visualisasi materi Anda itu coba dibuat senyaman mungkin. Kita bikin materi itu, sekarang kita akhirnya harus belajar. Bikin materi itu nyaman dilihat mata, diulang-ulang juga nyaman, kemudian kita dengerin kalau ada videonya juga nyaman, sehingga target pembelajar atau peserta pembelajaran peserta didik itu juga mereka merasa nyaman pada saat belajar dengan materi yang kita siapkan. Ini juga nggak mudah bagi yang nggak terbiasa. Sekarang kita harus biasa menghadapi kamera, bahkan kita harus terbiasa berjam-jam di depan laptop ya. Kadang pakai pencahayaan harus menghadap jendela atau bawa ring light, atau kalau pakai HP pun kadang-kadang harus berposisi dengan nyaman supaya tidak terganggu yang lain-lain kan gitu ya. Nah, hal ini menjadi beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu aja Mbak Rosa ya. Jadi materi-materi yang saya sampaikan.